Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, mari kita memulai pelajaran dengan berdoa. Yuk silahkan yo dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Nihil. Supaya pelajaran hari ini lebih semangat, ayo kita lakukan ice breaking dulu di awal pembelajaran. Breakingnya apa? Jadi kita akan melaksanakan sebuah permainan kecil ya. Kita berhitung seperti biasanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi ini nanti pada saat kelipatan angka 3, kalian tidak menyebutkan angka tapi mengucapkan dor. Dari Arya. 1, 2. Yuk. 4. Nah, berarti kita harus konsen. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah, jadi itu sebuah permainan untuk mengasah konsentrasi kita, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Nah, mestinya kalian sudah pernah mempelajarinya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian belajar tentang apa? Ya, siapa yang tahu? Struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut dengan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Jadi nanti harapannya di akhir pembelajaran kalian mampu menulis teks laporan hasil observasi ini berdasarkan karakteristiknya, strukturnya, dan juga menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan baku gitu ya. Nah, untuk itu model pembelajaran yang kita gunakan supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar yaitu dengan menggunakan project based learning. Apa itu project based learning? Pembelajaran berdasarkan project. Nah, apa project yang harus kalian laksanakan hari ini? Yaitu menulis teks laporan hasil. Nah, jadi untuk itu kita membuat kesepakatan dulu ya. Jadi kalian boleh menggunakan HP kalian atau gawai kalian pada saat Bu Elva sudah mengizinkan. Jadi untuk saat ini silakan HP-nya dimatikan dulu, begitu ya. Pernahkah kalian berpikir saat kalian jalan-jalan ke tempat yang bagus atau kalian menemukan suatu objek yang menarik, kalian ingin menyampaikan tersebut kepada teman-teman kalian? Oh, di sini loh ada tempat yang bagus. Tanya bagaimana cara kalian membagikan informasi tersebut? Update status. Nah, ada lagi yang mempunyai media sosial biasanya ya. Ya, biasanya yang kalian bagikan berupa apa? Foto. Kemudian biasanya kalau di Instagram di bawah itu ada captionnya atau keterangannya gitu ya, informasinya. Sebenarnya kalian itu sudah melakukan apa? Observasi. Nah, dari bekal tersebut kalian bisa menulis teks laporan hasil observasi yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalian menulis teks laporan hasil observasi? Yo, bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi? Siapa yang tahu? Evi? Ditulis dengan strukturnya. Ditulis berdasarkan strukturnya. Bagus sekali ya Ridho.
Mengamati objeknya dulu. Mengamati objeknya dulu, bagian-bagiannya bagaimana, yang menarik sebelah mana gitu ya. Bagus sekali. Mengenai teks laporan hasil observasi, kita lihat dulu video YouTube berikut ini dari si Otan. Apa saja yang diinformasikan dalam video tersebut? Kepiting rasanya lezat. Peran penting kepiting. Apa, Cahyo? Peran penting kepiting Peran penting kepiting sebagai? penentu oksigen. Bagus sekali, Cahyo. Ada lagi? Ridho apa Do? Tadi mau berpendapat kayaknya. Katanya tadi lezat. Jadi di awal tadi dijelaskan kalau kepiting itu juga memiliki rasa yang lezat. Ada lagi? Cara memegang kepiting yang benar. Cara? Oh gitu ya, itu pas awal-awal tadi anak-anak tadi mencari kepiting ya. Jadi cara memegang kepiting yang benar itu bagaimana supaya tidak kena capitnya. Nah, selain itu ada lagi? Satu lagi? Ya. Kepiting merupakan hewan yang aktif di malam hari. Aktif di malam hari. Bagus, berarti kalian semuanya sudah menyimak dengan baik ya tentang kepiting. Jadi video tersebut itu merupakan salah satu video laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat efektif. Jadi kalau menulis itu kita tidak bisa jauh dari kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, jadi kalimat efektif ini mengatur bagaimana suatu kalimat itu bisa menyampaikan pesan secara maksimal. Yang membaca juga mudah menerima informasi yang ada di dalamnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mengenai cara menulis teks laporan hasil observasi. Silahkan angkat tangan. Sudah jelas? Sangat jelas? Oke, kalau begitu sekarang Bu Elva akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok ini dibagi secara acak ya. Hanya sudah mendapatkan LKPD ya. Jadi silakan ditulis dulu informasi dirinya. Saya bacakan instruksinya ya. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu pertanyaan di LK ini sebelum menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, carilah satu objek observasi yang ada di lingkungan sekolah kalian. Jadi ini nanti kalian bisa keluar untuk mengamati satu objek yang ada di lingkungan sekolah. Nah, objek bisa berupa tanaman atau hewan. Hewan ya berarti hewan kecil-kecil ya, ada semut, serangga, atau apa yang kalian temukan. Kemudian yang nomor 3, kalian boleh menggunakan buku catatan untuk menulis butir-butir yang diobservasi. Yang keempat, jawablah pertanyaan sesuai perintah. Yang kelima, kalian diberi waktu 40 menit untuk mengisi LK dan boleh bertanya bila ada kendala. Yang keenam, bila sudah selesai, silahkan kumpulkan di meja guru. Yang ketujuh, hasil karya yang dikumpulkan bisa dalam bentuk tulisan. Silahkan kalian membuat jadwal untuk perencanaan, untuk penyusunan teks laporan, dan juga untuk pelaporan. Jadi nanti kalian juga harus melaporkan karya kalian di depan ke kelas. Kita sepakati ya, untuk pengambilan atau observasi objek kita laksanakan selama 5 menit. Untuk itu silahkan mulai sekarang kalian keluar kelas untuk mengamati objek. Tentukan satu objek saja. Yang sudah kembali silahkan melanjutkan jadwal sesuai jadwal yang sudah kalian buat. Apa sih yang sudah kalian amati? Hewan. Kalau Audina? Laba-laba. Anggi? Semut ya.
Jadi beda-beda ya. Mencari informasi atau data dari HP kalian. Jadi mengenai deskripsi umumnya bisa kalian cari melalui internet. Oh, misalnya laba-laba itu hewan seperti apa toh? Itu bisa kalian cari informasinya melalui internet. Terus bentuk badannya seperti apa? Kakinya ada berapa? Jadi untuk memperkuat hasil observasi kalian, kalian bisa mendukungnya dengan mencari informasi lebih lanjut dari internet. Nah, tapi ini kalau kalian pernyataan umumnya itu sudah dengan di sini tidak apa-apa. Jadi tapi sesuai dengan objek yang kalian amati, gitu ya. Misalnya asalnya pohon mangga itu dari mana, itu juga boleh, itu ya. Sekarang perwakilan kelompok, tidak semuanya maju ya, jadi hanya perwakilan kelompok salah satu saja. Silakan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil karya yang sudah dibuat ya. Kelompok berapa yang berani maju duluan? Semuanya. Jadi nanti kelompok yang lain silakan mengamati atau menyimak teks laporan hasil observasi dari teman kalian. Kemudian nanti Elva akan menunjuk salah satu kelompok untuk memberikan tanggapan. Mangga disebut juga sebagai mempelam. Mangga merupakan buah yang berasal dari daerah sekitar perbatasan India dengan Burma. Mangga mulai menyebar ke Asia Tenggara dari tahun 1500 Masehi. Buah mangga merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tepuk tangan untuk jadi Bibi tadi sudah mengamati tentang pohon mangga ya. Untuk kelompok 1 ada tanggapan kepada teks laporan hasil observasi yang sudah dibuat Bibi. Ya, silakan. Cahyo, ya. Yang lebih keras. Sudah bagus dan sudah terperinci. Untuk bagian-bagiannya sudah lengkap ya. Untuk kalimatnya bagaimana? Sudah bagus, efektif. Ya, bagus. Terima kasih kepada Cahyo dan terima kasih kepada Bibi yang sudah membacakan teksnya ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi kalian sudah belajar tentang apa? Teks observasi. Teks laporan hasil observasi. Jadi kalau menulis teks laporan hasil observasi, apa saja yang harus kalian lakukan? Mengamati. Jadi yang pertama harus mengamati objeknya, kemudian menulis kerangka karangan, kemudian mengembangkan. Nah, juga dari segi kalimat yang digunakan harus efektif. Tangan untuk kita semuanya. Jadi bagaimana, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, jadi supaya pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan lagi, jadi kalian pelajari materi yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, jadi apa itu teks anekdot? Kalian pelajari di rumah, gitu ya. Nah, jadi untuk ini nanti hasilnya kalian boleh membuat infografik. Jadi dari teks laporan hasil observasi ini kalian bisa mengumpulkan dalam bentuk tulisan atau kalian kembangkan menjadi sebuah poster infografik. Setelah itu silahkan diunggah di blog pribadi yang kalian punya. Apa yang kalian punya blognya? Blogger itu ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Ayo silakan Cahyo ditutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.